Salam. Tapai mas tok kena yang manginang kebetulan sambil menunggu angko petugas tengah rusudi alai saya bermaita sambil menunggu akan ngaten nak paling stok kena hira cap naira paling mulai tema di ita. For your mercy never fails me all my day. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. You have led me through the fire and darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I wanna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
Untuk jemaat kami yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, kepada Amang Inang yang ada di belakang, boleh kami persilakan untuk maju ke depan. Supaya kita mulai ibadahnya, marilah Amang Inang yang di belakang boleh maju ke depan. Baik, terima kasih Amang Inang. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah dari putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat rakyat hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, diambil dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Kita akan membacanya dalam responsoria. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadinya dari susu yang menghangatkan, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang keras. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihiburnya, demikianlah dia akan menghibur kamu akan dihibur di Yerusalem. Kita bersama-sama. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti kuda yang bertumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Jiwaku bersinar terang yang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 6 Juli 2025. Pertama pelayanan 1.1. Nama Minggu tanggal 6 Juli 2025 adalah Minggu ketiga Dum Trinitatis. Topik menjadi ciptaan baru. 1.2. Berita anak lahir. Pada hari Rabu 25 Juni 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra, anak kedua bagi keluarga Bundi Jasnius, Ibu Imelda Sari Boru Lumban Gaul, Darwik Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati orang tua dan anaknya. 1.3. Sakramen Baptisan Kudus. Sehubungan dengan pemberangkatan dan pelantikan pendeta resort HKBP Keramat Jati, maka pelaksanaan baptisan kudus menjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling Parguru tu Akanatoras yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Juli 2025 masuk pukul 17 WIB, bertempat di ruang Yesaya dan membawa surat pengantar dari Sintuawik, fotokopi surat pernikahan, fotokopi akte lahir. 1.4. Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Helda Resmi Sari Boru Manulang, putri dari Bapak Lidin Manulang, Ibu Liken Boru Manurung, anggota jemaat HKBP Keramat Jati dari WIK Makassar II, dengan tunangannya Irfan Hutagalung, putra dari Bapak Sintua S Hutagalung, Ibu R Boru Tamba, anggota jemaat HKBP Pasar 5 Seloba Asahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juli 2025 pukul 10 WIB di HKBP Pasar 5 Seloba Asahan. 1.5. Sintua berhenti dari penatua. Sesuai aturan peraturan HKBP tahun 2002, setelah amandemen keempat bab 9 pasal 42 poin 6.7a tentang berhenti dari penetua HKBP. Pada hari Selasa 1 Juli 2025 dalam rapat penetua Tasbisan HKBP Resort Penetua memutuskan nama penetua di bawah ini. 1. Sintua Hisar Sihotang dari WIK Keramat Cililitan. 2. Sintua Rensi Boru Toga Torop dari WIK Kalisari. 3. Sintua Perningotan Pak Pahan dari WIK Kalibata.
Nama penetua tersebut di atas tidak lagi menjadi bagian dari penetua HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, karena tidak melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai tabisannya. 2. Romawi Dewan Marturia. 2.1 Pelantikan Pokja Marturia Distrik 8 Jakarta Raya. Sesuai permohonan dari Preses Distrik 8 Jakarta Raya, sebelum acara temu pisah Pendeta Resort HKBP Keramat Jati pada Minggu 6 Juli 2025 dalam ibadah pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan Pokja Marturia Distrik 8 Jakarta Raya sebanyak 27 orang. Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan. Sesuai dengan program kerja Dewan Diakonia Seksi Pendidikan akan memberikan penghargaan beasiswa untuk anak yang berprestasi untuk sekolah swasta dan sekolah negeri kelas 6, 9, dan 12 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan fotokopi raport sementara terakhir 2025 dilakukan hari Minggu tanggal 6, 13 dan 20 Juli 2025 pukul 9 WIB sampai 10.30 WIB atau melalui Sintua WIB masing-masing. Yang kedua, menunjukkan raport asli kepada pengurus seksi pendidikan atau Sintua WIB saat menyerahkan fotokopi raport. Yang ketiga, pengurus WIB pendidikan akan mengambil 3 nilai tertinggi dari kelas 6, 9 dan 12 sekolah swasta dan sekolah negeri dengan jumlah sebanyak 18 anak. Orang tua siswa telah melunasi iuran sosial tahun minimal tahun 2024. Penyerahan beasiswa akan dilaksanakan pada tanggal Minggu 27 Juli 2025 dalam ibadah 10.30 WIB. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 13 Juli 2025 yang akan datang, Seksi Kesehatan AKBP Keramat Jati bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta Jalan Salemba akan mengadakan donor darah mulai dari pukul 9 WIB sampai 12 WIB bertempat di ruang serbaguna. Dan setelah Warta Minggu 6 Juli 2025, Seksi Kesehatan akan menyampaikan sambutan dan ajakan kepada anggota jemaat yang berbadan sehat untuk dapat menjadi pendonor pada ibadah pukul 06 WIB dan pukul 17 WIB. Dan lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 13 Juli 2025 adalah WIB Lubang Buaya. Temu pisah Pendeta Resort. Yang pertama, sesuai dengan surat Preses HKBP Distrik 8 hari ini Minggu 6 Juli 2025 pada pukul 10.30 WIB telah dilaksanakan acara pelantikan Pendeta Dr. Martongo Sitinjak dan perpisahan Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan. Yang kedua, sebagai tanda terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang disediakan oleh gereja yang kita sampaikan ke depan altar selesai khotbah ibadah pukul 6.00 WIB dan 10.30 WIB dan 17.00 WIB. 3. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan acara Ramatama di ruang serbaguna HKBP Keramat Jati yang dihadiri oleh rombongan Preses Distrik 8 DKI Jakarta, undangan Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan, undangan Pendeta Dr. Martongo Sitinjak, dan perwakilan ketua-ketua Dewan, MPA, Parhalado Resort, seksi-seksi Pungwan Kor, pengurus WEK, dan utusan HKBP Gedong. Pindah tugas pelayanan Pendeta Resort.
Pada hari ini Minggu 13 Juli 2025, Pendeta Resort Dr. Anna CH Pera Pangaribuan pindah tugas pelayanan yang baru sesuai sebagai Pendeta Resort Kamal Raya Distrik 8 DKI Jakarta. SK nomor 350 garing Pendeta SK 03/2025. Ibadah Minggu pukul 11 WIB. Yang memberangkatkan dari gereja HKBP Keramat Jati adalah dari Punguan Suara El Vico, Parhado Resort dan Pendeta P. Siahan, Pendeta Fungsional. Undangan pelatihan dan database dan penyeragaman laporan keuangan. Sesuai dengan surat Preses tanggal 13 Juni 2025 perihal pelatihan workshop database dan penyeragaman laporan keuangan mengundang pimpinan jemaat sekretariat Huria, bendara Huria dan tata usaha atau administrasi untuk mengikuti pelatihan database yang diadakan pada hari Jumat 11 Juli 2025 pukul 13 WIB sampai pukul 17 WIB. Tempat HKBP Jati Waringin. Demikian warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Silakan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Yang saya hormati Pendeta Dr. Anna CH Pangaribuan, yang saya hormati juga Amang dan Inang Situa, dan yang saya kasihi seluruh jemaat HKBP Keramat Jati. Perkenalkan, saya Dr. Mariam Sihombing. Saya utusan dari Seksi Kesehatan Klinik Marturia HKBP Keramat Jati. Saat ini saya akan memberikan sedikit informasi singkat mengenai kegiatan donor darah Klinik Marturia HKBP Keramat Jati yang bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta. Seperti kita lihat di slide, adapun jadwal pelaksanaannya adalah hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 bertempat di Ruang Serbaguna dan Klinik Marturia HKBP Keramat Jati. Slide. Seperti kita lihat, syarat untuk menjadi pendonor darah adalah yang pertama, usia harus lebih atau sama dengan 17 tahun dan kurang dari atau sama dengan 60 tahun. Tidak disarankan untuk lansia. Yang kedua, tidak sedang hamil. Yang ketiga, tidak mempunyai penyakit menular seperti penyakit HIV/AIDS, hepatitis B ataupun C, tidak punya penyakit kelainan darah ataupun penyakit kanker. Yang keempat, jarak waktu dari donor sebelumnya adalah minimal 3 bulan. Yang kelima, diharapkan setiap pendonor yang akan mendonorkan darah dalam keadaan sehat. Slide. Untuk alur yang seperti biasa dilakukan adalah ada 3 meja nanti yang tersedia. Alur di meja yang pertama yaitu pendaftaran dan pengisian formulir dengan menggunakan NIK atau NIK.
Diharapkan saudara-saudari, Bapak Ibu yang akan melakukan donor darah untuk membawa KTP. Di meja 2 nanti ada petugas dari PMI-nya untuk pemeriksaan tekanan darah dan kadar hemoglobin. Setelah nanti dinyatakan tekanan darah memenuhi syarat dan juga kadar hemoglobinnya mumpuni untuk dilakukan donor, maka akan dilakukan pengambilan darah di ruang klinik. Kemudian di meja ketiga setelah Bapak Ibu diambil darah, ada untuk pengambilan kartu PMI, snack dan juga vitamin. Slide. Kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita donor darah? Yang pertama itu adalah istirahat yang cukup. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang akan melakukan donor darah itu cukup tidurnya minimal 8 jam. Yang kedua yaitu makan makanan yang sehat atau Bapak Ibu sudah sarapan dari rumah. Kemudian slide, apa manfaat melakukan donor darah? Jadi sebenarnya sampai saat ini banyak sekali manfaat dari melakukan donor darah. Saya rangkum menjadi 2 poin penting. Yang pertama adalah meningkatkan produksi sel darah merah, di mana sel darah merah ini berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, di mana nanti oksigen ini digunakan untuk metabolisme, jadi pembentukan sel-sel baru. Sehingga ketika sel-sel baru terbentuk, maka otomatis tubuh menjadi lebih sehat, pasti kita panjang umur, kemudian awet muda, dan bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian menurut jurnal Canadian Medical Association, jadi ternyata kalau kita melakukan donor darah ini, setiap 400 ml darah atau 1 kantong darah itu bisa membakar kalori sekitar 650 atau setara dengan 30 menit olahraga dengan lari atau setara dengan 1 piring nasi padang. Kemudian slide. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah melakukan donor darah? Jadi Bapak Ibu setelah melakukan donor darah diharapkan yang pertama itu adalah minum air putih yang banyak. Jadi itu sebagai pengganti cairan tubuh yaitu darah yang sudah diambil. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Disarankan setelah mengambil darah tidak melakukan kegiatan atau exercise berat atau ditunda dulu untuk jalan-jalan ke mallnya. Yang ketiga, tentunya makanan yang sehat. Baik, sekian informasi dari Klinik Marturia HKBP Keramat Jati. Semoga informasi ini bisa disebarluaskan ke saudara-saudari kita yang belum bisa hadir pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi. Sepanjang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, pertama saya akan mengatakan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara di sore hari ini, karena memang cuaca tidak baik ya, tapi masih mau datang ya. Kami sangat berterima kasih sekali buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Sempat tadi tidak tepat waktunya karena memang kami masih menunggu kedatangan Bapak Ibu, dan inilah yang adanya, tapi tetap kami layani karena Bapak Ibu sudah datang di rumah Tuhan. Yang kedua, sebagaimana tadi pengumuman warta jemaat kita, bahwa pada hari ini tadi sudah diberangkatkan saya oleh Bapak Proses kita untuk menuju tugas yang baru, yakni di Resort Kamar Raya. Dan tadi sudah diterima, dikukuhkan pendeta resort yang baru, Pendeta Dr. Martongo Sitinjak. Yang mau saya katakan kepada kita semua, kurang lebih saya melayani sudah 4,5 tahun. Kalau dari SK yang sampai sama saya di bulan Desember 2020, tapi pelaksanaannya baru bulan Januari. Kalau kita flashback 4,5 tahun, tentu di dalam memimpin gereja yang besar ini tidaklah mudah sebagai saya perempuan. Dan juga membimbing semuanya dalam banyaknya problem baik di tengah-tengah ruas kita maupun sesama kami Parhalado. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Dia izinkan saya untuk memimpin gereja yang besar ini. Yang Bapak Ibu lihat sekarang, saya masih ada dan saya masih sehat. Itu karena semua kekuatan Tuhan diberikan kepada kami memimpin gereja ini. Dan juga doa-doa dari Bapak Ibu semuanya tentunya. Didoakan pendetanya. Itu terasa banget. Gitu. Supportnya pun luar biasa. Kami rasakan itu satu keluarga. Ya. Seperti yang kami rasakan keluarga. Begitu. Dalam keluarga itu terkadang kita baik-baik, terkadang kita ada gejolak, tapi tetap kita saudara, kita keluarga, seperti itu. Tidak sampai putus begitu, tapi merasakan ada hubungan yang indah di dalamnya untuk pertumbuhan dari semuanya, baik sebagai saya pelayan Tuhan, pimpinan dulu di sini, dan semua jemaat Parhalado, semuanya bertumbuh ke arah Dia yang mengasihi kita. Oleh karenanya di tengah pelayanan selama 4,5 tahun ini pasti ada yang tidak berkenan, sengaja atau tidak sengaja, yang Bapak Ibu lihat dari bagaimana saya memimpin, bagaimana saya menyampaikan firman, bagaimana saya berjalan dan lain sebagainya. Pasti ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu kami sekeluarga memohon maaf untuk segala kelemahan kekurangan kami. Karena kami sadar bahwa kami adalah manusia. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Kami berusaha melakukan yang terbaik, ya, tetapi pasti ada yang tidak pas di hati Bapak Ibu saudara-saudara.
Dan akhir kata saya mohon doa dan bahkan kita saling mendoakanlah bahwa di tempat yang baru itu tentu saya belum tahu apa yang terjadi dan bagaimana keadaan di sana. Tentu dengan doa-doa saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pasti saya akan dikuatkan dalam menghadapi keadaan-keadaan di pelayanan di Resort Kamal Raya itu. Namanya sesuatu yang baru, pasti ada sesuatu yang berbeda dengan di sini seperti itu. Tetapi kita percaya Tuhan kita, Yesus pasti menolong saya, apalagi bila saya didoakan. Dan saya mendoakan semuanya Bapak Ibu sekalian, diberikan Tuhanlah kesehatan, panjang umur dan rezeki. Anak-anak sukses dan juga dalam studi maupun cita-cita yang lainnya. Hidup di dalam kerukunan, di tengah-tengah keluarga Kristen, dan bisa memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Itulah kata pengantar bagi saya, karena besok-besok saya tidak dilihat lagi baik melalui live streaming maupun tatap muka, kecuali saya sebagai pendeta tamu dari luar diminta untuk melayani di sini dalam khotbah. Itulah yang memungkinkan. Tetapi resminya hari ini sudah selesai tugas pelayanan saya di HKBP Keramat Jati. Terpujilah Tuhan kita kekal sampai selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis, itu dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Saya mengundang kita membacanya secara responsoria kalau sudah ada di layar kita. Mari kita ikuti dan kita membacanya secara responsoria. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tapi aku sekali-kali tidak mau berkata, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Demikian bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudara, tidaklah sulit memahami nats ini pada sore hari. Kita baru saja membacanya secara bersama. Saya memulai daripada tentang ori dengan KW. Ya. Apakah kita bisa bedakan mana yang ori, mana yang KW? Bisa kita jawab sulit. Karena mirip-mirip dia. Ya. Bahkan terkadang kita bilang ini KW, tapi sebenarnya asli. Atau sebaliknya kita bilang ini asli, ternyata KW. Kalau tanpa diuji kebenarannya. Contoh emas. Kita sering melihat orang
memakai emas. Walaupun mahal harga emas sekarang, tapi orang pengen menunjukkan identitasnya bahwa aku punya. Kalau kita pergi ke pesta-pesta begitu ya, ibu itu kayak emas berjalan gitu, kan gitu. Tapi betulkah itu emas? Nah, itu harus dites, dibawa ke toko, dicek berapa kadarnya dan betulkah itu emas. Kita nggak bisa langsung kita bilang ini emas atau ini tidak emas, begitu. Atau tas, dompet kita kah, gitu. Kita suka yang bermerek. Ada mirip mereknya itu. Ya. Macam-macam nama tas yang keren sekarang ini. Ya. Tetapi mana yang asli? Kita terkadang juga bingung. Mana ya? Samanya ada mereknya ini sama gitu. Yang pasti yang tahu yang punya tas itu. Kemudian bakal baju. Ini suka ibu-ibu nih yang saya sebut tadi. Ibu-ibu suka emas, ya kan? Ya. Suka tas, ya. Suka baju, apalagi baju kebaya, kan? Kalau kita pergi ke toko, nampaknya baju kebaya, bahan baju kebaya ini bakal, kalau istilahnya, lebih bagus yang KW daripada yang aslinya. Misalnya merek Prancis, begitulah kita sebut. Kok kayaknya lebih bagus yang KW-nya, harganya murah. Ya, kalau Prancis misalnya di atas 1 juta, ini 200.000 atau 250 udah oke. Keren gitu kan. Nah, demikian juga kehidupan kerohanian seseorang itu. Nah, kita bisa lihat diri kita sekarang. Bila dilihat dari penampilan seseorang, baik dia sebagai jemaat atau pelayan Tuhan, sepertinya tidak ada yang kurang, semua baik-baik saja. Dia rajin ke gereja. Dia rajin berdoa. Rajin mengikuti persekutuan. Pergi ke kantor berdoa. Makan berdoa. Ya. Baca firman Tuhan. Ya. Tapi pertanyaannya, benarkah dia? Tapi setelah ditelusuri dalam kehidupan keseharian itu, bisa saja ditemukan dia enggak betul-betul menjadi pengikut Tuhan. Kesalehan dan kualitas seseorang itu tidak bisa dilihat dari kasat mata kita saja. Atau dari penampilan luarnya. Praktek keagamaan yang dijalani dengan ketat itu tidak otomatis membuat seseorang lebih suci dari yang lainnya. Ini bisa terjadi kepada jemaat dan juga pelayan Tuhan. Bila kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata yang tadi saya sebutkan orang-orang itu yang rajin, yang bagus kelihatannya, ya. Dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Dia bisa menjadi topeng praktek kehidupan lahiriah itu yang penampakannya itu tidak sama sebenarnya
praktek yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Mengapa demikian? Dia menutupi yang sebenarnya. Aslinya tidak bisa dilihat seperti orang memakai topeng. Kalau misalnya wayang ya pakai topeng, kita nggak lihat itu siapa dia ya gitu. Dan banyak juga manusia sekarang ini bertopeng dia. Rata-rata itu. Ya. Supaya kelihatannya oke itu apanya. Ya. Tapi sebenarnya dia lebih penjahat. Ya. Penipu. Ya. Bisa melakukan praktek yang sangat tidak baik. Korupsi lah. Ya. Berzina lah dia. Ya. Memutus hubungan, pintar pokoknya untuk merusak kehidupannya seseorang itu ke depannya, masa depannya. Dia nggak suka seperti kata SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saya SMS suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh, gimana ya? Mudah-mudahan gak ada di antara kita begitu ya, Mang Inang ya. Kalau ada, aduh harus kita bertobat lah ya, karena itu tidak baik. Ya. Bisa juga melakukan kekerasan. Ya. Keluar dari rumah begitu handsome, so beautiful, ya. Tapi di rumahnya perang, kelut. Ya, terhadap istrinya lah, terhadap suaminya lah, kepada anaknya lah, terjadi kekerasan lah, begitu. Di kantor juga bisa terjadi begitu, ya. Tidak menyenangkan, di mana dia berada tidak aman, sesama karyawan di tempat perusahaan-perusahaan, begitu. Ya. Baik dia sebagai manajer atau tidak, pokoknya atribut sebagai kekristenan tidak muncul di tengah kehidupannya. Nah, itulah yang hendak kita lihat di dalam teks ini. Kalau disebut ya, menjadi orang Kristen adalah terlihat dari kehidupan yang paling dalam, keimanannya, kadar keimanannya sampai di mana, itu akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Inner beauty-nya yang paling terpenting, inner strength-nya itu yang paling terpenting daripada penampilan luarnya. Jadi proses yang kita mau lihat bagaimana perubahan yang terjadi dari firman Tuhan dengan persekutuan yang benar dengan Tuhan, maka tindakan itu terjadi yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat dalam teks ini. Saya tadi hanya membuka pikiran kita, melihat realita kita sehari-hari. Paulus di sini menyoroti orang-orang yang di Galatia ini, di mana mereka dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang Kristen itu. Mereka mengikuti pengaruh dari orang-orang Yahudi yang mengatakan di ayat 12, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat
hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mereka lebih menonjolkan ya, hal lahiriah itu, ya, hal yang bersifat tradisi itu, yakni di sini disebut bersunat begitu, dibandingkan dengan memikul salib, gitu. Jadi kita bisa bayangkan mereka itu sukanya memilih yang ringan-ringan saja, gitu. Ya. Sebagai pengikut Kristus, tidak mau yang berat-beratnya. Kalau udah disebut mengikut Kristus adalah memikul salib, Lukas 9 ayat 23, banyak orang nantilah dulu itu kan. Ini aja belum beres, boro-boro lah mau memikul salib. Banyak kali bantahan-bantahan orang-orang yang belum hidup sesungguhnya di dalam kekristenan itu. Mereka hanya kedagingannya, takut dianiaya. Supaya tidak dianiaya, itu di ayat 12. Lalu di ayat 13, sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ini bagaimana ya melihat orang Yahudi Kristen ini ya? Sangat rendah pemahamannya dengan aplikasinya mengikut Tuhan. Mereka mempengaruhi orang untuk tidak melakukan yang sebenarnya. Mereka senang kalau pengaruh mereka itu berhasil seperti itu. Padahal mereka sendiri pun dikatakan di 13 tidak mampu juga melakukan secara sempurna tentang hukum Taurat itu. Tapi orang-orang Kristen di Galatia disuruh untuk melakukannya. Ini kan namanya apa ya? Nggak tahu dah saya. Ini menyuruh orang nomor satu harus begini-begini, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan mereka bangga orang Yahudi kalau berhasil orang Galatia itu melakukan apa perintahnya. Dikatakan sini, bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Gimana ya kita bisa geram melihat sifat karakter yang buruk demikian kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya pembodohan. Itu tadi. SMS tadi. Suka melihat orang susah. Ya. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Dia nggak suka orang Kristen itu betul-betul menjalankan panggilannya. Nah ini yang diprotes. Paulus menginginkan di ayat 13, ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Gak ada tedeng aling-aling kita sebagai pengikut Kristus haruslah memikul salib. Dan lagi dikatakan ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ya. Jadi Paulus sangat tegas sekali, tidak bisa dia dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi Kristen ini. Dia mengatakan bahwa bersunat itu tidak ada artinya. Ya. Tetapi yang berarti adalah ciptaan baru. Baru itulah yang ada artinya. Jadi apalah yang mau disampaikan kepada kita semuanya. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita lihat dulu perbandingannya apa yang disebut ciptaan baru itu. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan seperti ini.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru bukan kita menjadi wajahnya baru, bukan begitu. Ya. Tetapi yang dimaksud di sana, yang lama, sifat-sifat yang lama itu sudah berlalu. Melakukan dosa itu tidak lagi menjadi kesukaan orang-orang yang percaya. Tetapi dilakukanlah adalah memikul salib itu. Lalu dikatakan lagi yang lebih menarik di 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Dan ayat 18, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara-saudara, dikatakan demikian. Jadi apa yang penting bagi kita adalah bahwa yang pertama, jangan kita tergoda dengan lingkungan sekitar kita. Ini zaman yang tak elok ini. Kayak macam virus. Suka kali memberikan pengaruh yang negatif terhadap temannya. Dia nggak hanya mau merusak dirinya, tetapi lingkungannya. Ya. Di sini kita harus mawas diri sebagai orang Kristen. Jangan cepat-cepat percaya apa kata orang, apalagi tentang pemahaman ajaran Kristus itu. Sekarang ini timbulnya teknologi yang canggih dan juga pengaruh daripada budaya dari luar memasuki budaya lokal kita. Gaya hidup sekarang ini sudah tidak bisa direm lagi. Sifat hedonisme begitu terlihat, pergaulan bebas begitu nyata, penyalahgunaan narkoba di mana-mana, gaya hidup konsumtif, individualis, lebih mementingkan kesenangan pribadi daripada nilai-nilai spiritual. Jadi zaman ini membawa kita lama-lama bergeser dari ketentuan-ketentuan yang Tuhan kehendaki. Ini dia. Inilah yang harus kita jauhi, godaan-godaan tersebut. Yang kedua, menolak gaya hidup hedonisme ini. Bahwa di kalangan generasi milenial, ini ada beberapa generasi milenial ini, sering menghabiskan gajinya yang diterimanya untuk hanya kesenangan sesaat. Nongki-nongki yuk, pulang kantor, kan gitu. Gajinya gak seberapa, lebih banyak pengeluarannya. Apa gak susah seperti ini? Banyak rencana-rencana, jalan sana, jalan sini, itu semua uang. Menghabiskan uang tabungan orang tuanya, memaksakan orang tuanya. Perilaku ini sangat merugikan dirinya lama-lama. Mudah tergoda, mengikuti gaya hidup hedonisme saat ini sangat kuat. Inilah yang harus kita tolak. Anak muda harus tertanam bagaimana sebenarnya ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita. Bukan pengaruh-pengaruh dari luar sana yang membuat kita jauh dari yang sebenarnya. Yang ketiga adalah sifat memuji diri. Kalau temannya sudah berhasil karena
dia juga bisa membuat orang berhasil. Dia bangga. Dia karena aku itu. Ini bisa menjadi kesombongan bagi dirinya. Memuji akan kelebihan yang ada pada dirinya. Itu membuat juga tidak baik. Dan itu sudah kontroversial dengan ayat 14. Yang bisa bermegah apabila dikatakan di sini, disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata bermegah itu sebagai pengikut Kristus karena memikul salib. Apa yang penting? Bagian keempat adalah memperbaiki keadaan yang paling dalam kehidupan kita. Yakni Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita bersedia untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita yang membaharui kita mengikuti Dia. Kemudian kita bercermin pada firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Bukan mengikuti yang seperti orang Yahudi yang mempengaruhi orang Galatia untuk menekankan hukum Taurat itu. Tetapi yang seharusnya adalah bersedia dibaharui oleh Yesus Kristus saja, bukan oleh orang lain. Yesus Kristuslah yang telah memenuhi hukum Taurat itu. Tidak ada satupun yang bisa memenuhinya. Oleh karenanya Dia datang untuk memenuhinya. Dan Dia berharap kita menjadi yang disebut ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Bahwa ciptaan yang baru itu adalah memiliki karakter hanya Tuhanlah yang dipuji. Karena Dialah yang mampu untuk menghadapi penderitaan itu. Bukan kita. Penderitaan yang kita jalani dalam kehidupan ini itu diselesaikan oleh Kristus Yesus atas kematiannya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan di sana bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi bukan secara person kita mampu mengalahkan dunia ini. Itu tidak mungkin. Itu peran serta atau kita sebut inisiatif Tuhan yang mendahului segala keadaan situasi yang kita alami. Sebagaimana tadi kita baca di epistel. Bangsa Israel dihukum Tuhan di Babilonia selama 70 tahun dengan maksud supaya mereka bertobat. Dan saatnya setelah 70 tahun mereka dibebaskan dari tekanan-tekanan itu. Mereka keluar dari sana ke tempat di mana mereka tinggal. Tetapi mereka juga tidak berbahagia. Padahal dalam epistel tadi dikatakan bahwa mereka seharusnya berbahagia. Namun mereka tidak melihat perjumpaan dengan Tuhan itu yang membebaskan mereka dari penderitaan itu. Mereka melihat dari sudut lahiria bahwa rumah-rumah mereka sudah hancur. Pastilah 70 tahun lamanya. Mana ada lagi yang benar kehidupan di mana mereka tinggal. Tetapi seruan Tuhan melalui Nabi Yeremia supaya mereka bersuka cita. Bersuka cita karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Seperti ibu yang menghibur, ibu yang mengasuh, ibu yang menusui anaknya.
Artinya Tuhanlah yang memelihara kehidupan ini. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sekarang memasuki dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru adalah kita di dalam memiliki kerendahan hati, kedamaian, tunduk kepada Tuhan, sebagaimana Dia minta kepada kita. Oleh karena itu, seruan pada sore hari ini kepada kita semua, marilah kita meninggalkan segala sifat buruk kita, kekerasan hati kita, kedegilan hati kita, menonjolkan hal-hal yang lahiriah semata, yang bersifat fana itu, tetapi kita kenakanlah, yakni salib Kristus yang kita sandang. Itulah kemegahan kita, bahwa kita mengingat Kristus telah mati untuk aku. Maka penderitaan seberat apapun yang kita hadapi, saudara-saudaraku, tidak akan membuat kita jauh daripadanya. Biarlah penderitaan yang kita hadapi sebagai anak muda, sebagai orang tua, sebagai jemaat, sebagai parlado, kita siap. Karena Tuhan telah memberikan jaminan hidup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menolong kami, memberikan pemahaman baru bagi kami, agar kami menjalankan hidup kami sebagai menjadi ciptaan baru, di mana Engkau telah menebus dosa kami, telah menyelamatkan hidup kami. Tidak ada alasan kami untuk tidak menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang bekerja di atas hidup kami, agar apa yang kami lakukan semua itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, lihatlah jemaat-Mu ini Tuhan, dalam segala pergumulan hidup mereka, baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik ekonomi, baik anak-anak, baik relasi satu dengan yang lain. Kiranya Engkaulah yang menolong mereka, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan hikmat dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Sesulit-sulit apapun, Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, Tuhan melampaui semuanya itu. Oleh karena itu, buat hati kami damai, tentram, tenang, bahwa Tuhan telah menjamin kehidupan kami ini, kehidupan yang kekal juga Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah perjalanan hidup iman kami ke depannya, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengandalkan Engkau, semakin berharap kepadamu, sehingga kami Tuhan memiliki kekuatan di dalam menjalankan kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan, saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, yakni Rebecca Joyce Manggabean di rumah sakit Karolus, Aleta Berhutahayan di rumah sakit Hermina. Mohon kesembuhan kepada mereka. Beri mereka Tuhan kekuatan, pengharapan, bahwa mereka sembuh yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan obat yang dimakan mereka, dan juga dokter, suster, semuanya, orang tua mereka, saudara mereka, menjadi semangat baru bagi mereka semuanya. Demikian juga semua rencana-rencana kami ke depannya, dan juga pelayanan di gerejamu ini. Berkati semua para hamba-Mu Tuhan, agar sehati melakukan tugas-tugas pelayanan itu. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas seluruh pelayan di HKBP Kramat Jati, terlebih yang bertugas pada sore hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Dan ini karena terakhir, boleh kita bersalaman di depan saja, maju ke depan ya.